Every time I walk into the room, got me feeling crazy. Like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Fucking drink this, smoke free, party all night. Come back, girl, what's up? Oh, oh, oh. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep. Sifat-sifat gelombang cahaya, yang dimana sifat-sifat gelombang cahaya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, dispersi. Yang kedua, interferensi cahaya. Yang ketiga, difraksi cahaya. Dan yang keempat, polarisasi cahaya. Yang pertama, dispersi. Peristiwa penguraian cahaya putih atau polikromatik menjadi komponen-komponennya. Karena pembiasan, komponen-komponennya terbentuk warna merah, jingga, hijau, biru, nila, dan ungu. Yang kedua, interferensi cahaya. Interferensi adalah paduan dua gelombang atau lebih menjadi satu gelombang baru. Yang ketiga, difraksi cahaya. Difraksi cahaya adalah peristiwa penyebaran atau pembelokan gelombang oleh celah sempit sebagai penghalang. Gelombang terdifraksi selanjutnya berinterferensi atau sama lain sehingga menghasilkan daerah penguatan dan pelemahan. Yang keempat, polarisasi cahaya. Polarisasi cahaya adalah proses pembatasan gelombang vektor yang membentuk suatu gelombang transversal sehingga menjadi satu arah. Nah, sekarang kita akan masuk ke gelombang bunyi. Tahukah kalian apa itu gelombang bunyi? Gelombang bunyi. Bunyi merupakan getaran di dalam medium elastis pada frekuensi dan intensitas yang didengar oleh telinga manusia. Yang kedua, gelombang bunyi, di mana gelombang bunyi dimaksud dengan gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang terdiri atas partikel-partikel yang berosilasi searah dengan gelombang tersebut, membentuk daerah bertekanan tinggi dan rendah. Selanjutnya, sifat-sifat bunyi yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, bunyi dapat merambat. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Yang ketiga, bunyi bergerak ke segala arah. Mari kita pelajari sifat bunyi yang pertama, yaitu bunyi dapat merambat. Bunyi dapat merambat melalui media padat, cair, dan gas. Misalnya, meja untuk benda padat, air untuk benda cair, dan udara untuk benda gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara atau ruang tanpa udara. Benda padat merupakan media yang paling baik dan cepat dalam merambatkan bunyi. Hal ini karena partikel-partikel penyusun pada benda padat lebih berdekatan sehingga lebih cepat menghantarkan bunyi. Berikutnya sifat bunyi yang kedua, yaitu bunyi dapat dipantulkan. Tahukah kamu, ternyata bunyi bisa dipantulkan ya? Jika suara mengenai benda keras seperti batu, tembok, atau lantai, maka suara tersebut akan terpantul kembali ke arah asalnya. Proses pantulan suara ini dikenal sebagai gema atau gaung. Benda-benda lembut seperti busa, bantal, karpet, atau kain akan menyerap suara. Jadi tak heran ya kalau kita tidak akan mendengar gema di dalam rumah kita. Sifat yang ketiga adalah bunyi merambat ke segala arah. Ketika kalian berada di ruang kelas, kalian bisa mendengar bunyi bel sekolah. Bahkan seluruh penghuni sekolah yang berada di ruangan yang berbeda juga akan mendengar suara bel tersebut. Ini terjadi karena sifat bunyi yang dapat merambat ke segala arah. Berikutnya, mari kita pelajari tentang tinggi rendah bunyi. Bunyi dari sebuah benda tergantung pada seberapa cepat benda tersebut bergetar. Saat kita meniup peluit, bagian dalam peluit ini akan bergetar cepat sehingga menimbulkan suara yang tinggi. Sebaliknya, benda yang bergetar dengan lambat akan menimbulkan bunyi yang rendah. Contohnya, detak jantung kita yang berdetak lambat sehingga menimbulkan suara yang rendah.
Suara orang dewasa cenderung lebih rendah daripada suara anak-anak. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan pita suara yang memanjang dan membesar saat dewasa. Karena pita suara orang dewasa lebih besar sehingga akan bergetar lebih lambat dan menghasilkan nada yang lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang memiliki pita suara yang lebih kecil. Begitu juga pada xilofon. Semakin panjang batang, maka bunyinya semakin rendah. Sebaliknya, semakin pendek, maka bunyinya semakin tinggi. Mengapa bisa demikian? Pada xilofon, semakin panjang batang, ketika ditekuk, maka getaran yang dihasilkan akan semakin lambat, sehingga bunyi yang dihasilkan akan semakin rendah. Begitu pula sebaliknya, semakin pendek batang xilofon yang dipukul, maka getaran yang dihasilkan akan semakin cepat, sehingga bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi.